Kenapa sebagian besar pejabat di Indonesia tidak setuju dengan hukuman mati untuk koruptor? Kita semua tahu korupsi itu musuh terbesar negara ini. Rakyat menjerit, ekonomi melambat, dan pembangunan terhambat gara-gara korupsi. Kenapa sebagian besar pejabat di Indonesia tidak setuju dengan hukuman mati untuk koruptor? Hukuman mati buat koruptor ini sebenarnya sudah lama diperdebatkan. Beberapa negara seperti China, Iran, dan Korea Utara sudah menerapkannya. Bahkan di Indonesia, Undang-Undang Tipikor sebenarnya memungkinkan hukuman mati hampir tidak pernah diterapkan. Salah satu alasan yang sering disebut adalah ketakutan para pejabat itu sendiri. Kalau mereka mendukung hukuman mati untuk koruptor, dan suatu hari mereka sendiri ketahuan korupsi, ya tamat riwayatnya. Banyak pejabat yang awalnya vokal soal pemberantasan korupsi, tapi akhirnya malah ketahuan ikut bermain dalam lingkaran korupsi. Ada juga alasan HAM. Hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Rakyat juga punya hak untuk hidup sejahtera tanpa dirampok uang pajaknya. Apakah hak seorang koruptor lebih penting daripada hak jutaan rakyat yang terkena dampaknya? Kasus korupsi juga seringkali tidak dilakukan sendirian. Biasanya, ada jaringan besar yang terlibat, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga oknum aparat. Ada kekhawatiran tentang kesalahan dalam sistem hukum. Kalau sampai salah eksekusi dan orang yang tidak bersalah dihukum mati, di beberapa negara ada kasus di mana orang yang dihukum mati ternyata tidak bersalah. Ini jadi salah satu argumen kuat bagi mereka yang menolak hukuman mati untuk koruptor. Beberapa pejabat juga berpendapat bahwa ada alternatif lain yang lebih efektif daripada hukuman mati. Penyitaan total aset koruptor hingga mereka benar-benar miskin. Hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi, atau larangan seumur hidup untuk menjabat di pemerintahan. Misalnya Indonesia benar-benar menerapkan hukuman mati untuk koruptor, apakah itu akan langsung menghentikan korupsi? Bisa jadi korupsi berkurang drastis karena efek jera, tapi bisa juga malah semakin rapi dan sulit dilacak karena pelaku makin berhati-hati. Justru muncul kesepakatan diam-diam antar pejabat untuk saling melindungi agar tidak ada yang sampai dihukum mati. Hukuman mati mungkin sulit diterapkan, tapi kita masih bisa mendesak agar hukuman untuk koruptor diperberat. Aset mereka disita tanpa sisa, tidak ada keringanan hukuman. Dan setiap kasus korupsi besar harus diproses dengan transparan. Apakah hukuman mati untuk koruptor perlu diterapkan? Atau ada cara lain yang lebih efektif? Tulis pendapat kalian di komentar.